hadir di studio Midnight Live, Sonic Flow. Yeay. Au. Maaf. Kelepasan. Mas Dava, Mas Coki, Mas Boy, selamat malam, apa kabar? Malam, Mas Reza. Terima kasih loh sudah hadir di Midnight Live nih. Oh kita yang terima kasih. Ya. Saya juga terima kasih. Terima kasih lagi Bang. Saya juga terima kasih. Gitu terus aja sampai pagi, sampai sahur ya. Sampai besok. Mas Dava, boleh cerita sedikit dong. Ini awalnya terbentuk Sonic Flow nih dari mana nih awalnya? Jadi awalnya waktu itu emang kita sama-sama sedang mencari gitu ya. Dari kita pengen bikin band dengan nuansa musik tertentu gitu ya. Iya. Terus dan kebetulan Om Cox pingin bikin band lagi dengan sekian banyak band yang udah dia jalanin gitu kan. Bener. Dan emang proses ketemuannya waktu itu melalui perantara seorang teman. Oke. Iya, dia juga datang kok sekarang. Jadi lo diajak? Jadi diajak waktu itu ada namanya Mas Ipe, dia dengan Om Cok ketemu ngobrol pengen bikin band ini. Oke, lu ada temen nggak gitu kan? Ditanyain. Disitulah mulai dikenalin dengan Om Cok, aku dan Mas Boy waktu itu. Karena kita sebelumnya emang sudah satu tongkrongan gitu. Oke. Kesannya ketemu Mas Coki gimana? Dikenalkan tuh? akhirnya. Iya. Ketemu, Terus? akhirnya ngobrol di rumah Om Cok ya waktu itu ya. Oke. Dan Om Cok jelasin pengen bikin band gitu kan. Langsung bikin lagu. Langsung bikin lagu? Hari itu iya. Wih, satu hari jadi tuh? Jadi setengah. Enggak, satu. Jadi satu. Iya, satu. Ya masa setengah doang. Iya, maaf. Ini sih lepas jadinya. Gimana? Om Coki kenapa harus akhirnya berkeinginan untuk bikin band lagi? Apa ya, ada yang belum keluar aja dari perjalanan musik. Gue senang belajar dan senang main gitar dengan style yang berbeda lah, dengan musik yang berbeda gitu. Kan sempat kemarin kesini juga sama Salat Club, tapi gue nge-DJ. Iya, lu DJ juga ya? Iya, pagi-pagi. Terus abis itu emang kepikiran pengen bikin yang agak-agak synthwave gitu, musiknya agak-agak 80s tapi ya dibungkus sama musik modern lah. Oke. Makanya jadinya Sonic Flow. Jadi banyak yang pengen lo explore tuh Om ya? Iya, kalau soal termasuk apa ya, kangen mungkin waktu masih kecil dengar musik-musik zaman itu gitu loh. Itu yang belum keluar sih dari. Iya. Nah, kalau ini ada tombolnya soalnya di sini nih. Iya. Kalau gua pencet terus soalnya sampai pagi juga deh. Kalau hahe. Mas Boy. Maaf. Gak apa-apa. Emang dibayar buat digituin di sini. Mas Tahu Boy. nggak dibayar tuh pasti. Penonton bayaran tapi bayarannya bulanan. Mas Boy gimana awal ini akhirnya bergabung ke Sonic Flow tuh, ada cerita menarik nggak? Sebetulnya ketemu Om Cok udah lumayan lama, waktu itu Oke. gue session salah satu artis gitu, udah gitu ngobrol di sana. Balik lagi sama kayak Dava, kebetulan kita rumahnya deketan lah, nongkrongnya bareng Satu gitu, tongkrongan. udah gitu akhirnya temen gue, Boy, Om Cok mau bikin proyekan nih, ketemu dulu yuk ngobrol. Nah dari ngobrol pertama, habis itu yang langsung aja bermusiknya seperti apa kan, Iya. cocok gak bermusiknya nih, akhirnya kita nge-jam, akhirnya jalan. Apa yang bikin lo cocok di Sonic Flow? Taste-nya dan Taste-nya. suka Dia bukan gue cuman ini doang. Apa aja direspon soalnya. Iya. Gak apa-apa. Harusnya dia yang minta maaf nih. Dari tadi jedain mulu. Gue refleks soalnya. Jadi taste-nya ya, Mas Boy ya. taste bermusiknya. Oke. Taste bermusiknya sih. Taste-nya tuh seperti apa memang? Misalkan sebetulnya kita bertiga ini dari 3 generasi yang berbeda ya. Oke. Nah jadi Om Cok suka 80s-nya, gue suka musik ambience, Dava kan suka musik anak sekarang yang sebetulnya balik lagi ke 80s juga kan, banyak Iya, kayak Lenny, 1975 itu kan musik-musik 80s ya. Iya, synthwave. Balik synthwave-nya balik lagi ke sana, jadi akhirnya kita ketemunya di tengahnya itu ambil genre musik yang sekarang kita bawa ini. Oke. Jadi kalian pertama kali ketemu tuh tahun lalu sebenarnya ya? Tahun lalu, bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Tapi kenapa singlenya baru keluar tahun ini? Karena kita lanjut menyelesaikan album juga.
Oh ya? Iya, jadi kita ngumpulin udah terkumpul 9 lagu ya waktu itu. Wih, 9 lagu. Tapi baru satu single yang dikeluarkan nih. Satu dulu, tes ombak. Tes ombak. Cek ombak. Cek ombak. Oh jadi iya. Gimana Om Cok? Melihat perjalanan Sonic Flow yang akhirnya sudah membuat 9 lagu, ini kan luar biasa walaupun baru satu single yang dikeluarkan nih. Ya nggak sabar pengen buru-buru keluar album sih sebenarnya. Cuman mau lihat mau denger komentar dari teman-teman yang dengerin mungkin single pertama Sonic Flow. Tapi gue optimis banget sih sama albumnya, begitu album keluar bakalan perjalanannya bakalan bagus. Bakal bagus dan panjang. Gitu. Amin. Itu, iya memang harus step by step. Ya. Pelan-pelan aja, seperti kedondong yang berubah jadi kupu-kupu kan. Kepompong. Biarin, nggak apa-apa. Biarin. Gue nahan. Namanya juga udah malam ya. Biar pada melek semua. Dan akhirnya keluarlah single tersebut, Rayu Membiru. Ini yang nulis naskah berita kali, yang nulis lirik, ini siapa nih? Kebetulan kebanyakan saya. Wih, Mas Boyi. Iya, di lagu ini. Iya. Di lagu ini ya? Berdua. Oke. Ini soal apa Rayu Membiru ini? Rayu Membiru sebetulnya temanya tentang orang yang sedang mencari Tuhannya. Oke. Jadi dia tuh anggapnya kayak yang sekarang ada tuh kayak udah dicampuri sama dunia, dia pingin direct langsung Tuhan tuh kayak gimana sih? Itu intinya seperti itu. Oke, wow. Nah, Dava ketika melihat lagu ini dan beradaptasi dengan lagu ini, seperti apa proses adaptasinya? Ya, jadi emang proses adaptasinya waktu itu, ya dia Mas Boy emang waktu itu udah ngasih liriknya kan waktu itu. Penulisan liriknya udah Mos kan dia yang nulis. Aku lebih ke bantuin ya, ada beberapa kata-kata yang mungkin lebih bagus, kayaknya seperti ini deh gitu. Itu sih. Jadi lo bagian yang moles tuh ya? Betul. Dan akhirnya jadilah lagu tersebut. Iya. Nah, kalau Om Coki bagaimana melihat lagu ini, Rayu Membiru? Kalau gue dari kacamata gue, kayak gue sebagai kayak produs lah gitu loh. Rayu Membiru begitu keluar melodi lagunya tuh lagu sebelum ada liriknya tuh udah seneng, begitu masuk liriknya tambah seneng lagi. Iya. Tambah maksudnya emang klop sama warna musiknya. Apa yang paling membedakan lagu ini dengan lagu-lagu sebelumnya di band sebelumnya, Om Coki? Ya taste-nya kali ya. Taste-nya yang dibilang sama Boy tadi. Terus kebetulan punya satu visi yang nggak dipaksain gitu, emang demen, emang seneng sama satu jenis musik yang sama gitu. Terus kebetulan di zaman ini masih banyak orang yang mau dengerin gitu loh. Iya. Ketika berbeda generasi jadi satu band, nah itu proses produksi lagunya seperti apa, Mas Boy? Siapa yang paling bawel lah ibaratnya selama proses produksi? Ada nggak nih? Kalau bawel sih semuanya bawel ya Om Cok. Makasih loh. Semuanya bawel karena emang kita di sini nggak ada gap untuk apapun itu. Jadi kita semuanya bertiga itu ya benar-benar mencari hasil yang maksimal dari yang kita bisa. Oke. Kalau misalnya yang bawel, semua bawel karena kita juga nggak mau ada yang ngerem untuk beridealis di dalam sini. Wih keren, itu. Iya. Proses kreativitasnya. Tahu terus aja kita ya. Iya. Mas Dava, gimana waktu proses produksi lagunya itu? Ada pengalaman menarik nggak atau momen yang tidak bisa terlupakan? Pastilah, karena mereka yang lebih berpengalaman kan di sini gitu. Sedangkan aku yang memang baru memulai karir dan beruntungnya bertemu dengan mereka. Gitu. Betul. Jadi tugasnya adalah menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya? Jadi serulah dengan proses yang kita jalanin ya dari bulan Mei dan bisa dibilang cepet sih. Ada nggak kendala yang lo hadapi selama proses menyesuaikan itu? Kendalanya sih ya mungkin kadang ada grogi-groginya awal-awal ketemu dengan mereka gitu kan. Ada dengan Om Cok juga, Mas Boy.
Tapi lama-kelamaan karena mereka juga orangnya gitu ya, asik. Jadi prosesnya berjalan dengan sangat senang, happy. Oke, oke. Nah, Om Coki sendiri melihat Dava sebagai lead vokal itu gimana Om Coki? Coba lihat. Tatap mata saya. Ngajak bercanda. Ngajak bercanda. Baru keluar di tengah. tapi dia, gue pertama ketemu dia langsung nyanyi kan, langsung yang gue bilang tadi, langsung bikin lagu, bukan setengah jadi satu lagu, terus langsung keluar ide melodinya, nyanyi. Terus awal-awal memang masih agak malu-malu dia, masih nggak keluar. Gue bilang nyanyi aja yang kenceng, gue bilang pelan-pelan. Begitu kenceng gue sempet kaget, gue bilang wow luar biasa. Gitu. Keren. Biasa di luar. Biasa di luar. Jadi harus digas dulu tuh ya. Iya, harus Belum panas tuh ya. Habis itu nggak turun-turun lagi tuh, ngegas. RPM tinggi tuh istilahnya tuh. Apa sih impian lo Mas Dava untuk band ini, Sonic Flow? Yang pasti manggung ya di Indonesia lah ya. Kita pengen keliling di kota-kota tertentu gitu, mengenalkan karya kita. Apalagi bentar lagi album mau keluar juga. Semoga ada yang mau ngasih job kita ya. Oke. Ya happy lah. Pokoknya pingin melangkah sejauh mungkin di industri musik Indonesia sih. Dan emang dari dulu emang suka ngeband, jadi ya sekarang terbentuk Sonic Flow, happy banget gitu. Iya, keren. Nanti kalau misalnya Midnight Live Roadshow juga kan, wah, ada Sonic Flow, wah, amin. Oke. Kan boleh kita mimpi dulu kan. Keren. Langsung aja, langsung. Namanya juga berharap ya kan. Nah, kalau untuk lagu Rayu Membiru ada makna tersendiri bagi Dava? Ya kalau dari aku sih sebenarnya Merayu Membiru tuh baginya jadi dua. Ada hubungan tentang Tuhan dan dengan manusia gitu kan. Kalau dengan Tuhan ya tadi yang udah dijelasin dengan Mas Boy. Kalau dari hubungan manusia ya tentang kekaguman lah mungkin ya. Amazed dengan seseorang ketika lu mengagumi seseorang tanpa alasan gitu ya. Itu sih intinya. Oke. Kalau dari Om Coki melihat lagu Rayu Membiru ini, apa sih makna yang bisa kita dapatkan dari lagu ini? Sempat ada yang komen katanya enak juga nih lagu buat nyalip truk. Masa? Itu buat gue sangat aduh luar biasa banget. Tapi banyak juga, termasuk saya juga sudah dengar lagu ini. Maksudnya relate, gue lebih seneng kalau lagunya memang relate ke banyak orang, kalau gue pribadi. Iya. Dan memang membawa kita ke masa lalu. Iya. Saya juga udah denger lagunya, dan memang wah ini kayak zaman gua SMA nih, zaman gua masih ngeband lah ya. Cuma karena skillnya pas-pasan. Ya udah deh, nontonin Om Coki aja kita. Gantian gue yang nonton, lu di TV. Ya begitulah namanya hidup kan ya. Kadang di bawah, kadang di bawahnya lagi. Naiknya kapan ya? Iya, mana? Apa jangan-jangan banyak kempes nih? Jangan. Enggak ya? Jangan. Nah, iya, pokoknya harapan kita tetap yang baik lah ke depan. Amin. Itu deh, sama juga harapannya untuk Sonic Flow. Om Coki apa impiannya buat Sonic Flow? Maju terus sih, pantang mundur. Pengennya berkembang terus secara musikal, berkembang terus. Oke. Kalau dari gue pribadi, dari musikal tuh ada yang selalu ada yang baru lah. Betul, betul. Namanya juga ide, kreativitas gak akan ada habisnya kan. Iya. Ada strategi khusus nggak mungkin dari Om Coki agar Sonic Flow ini bisa terus bertahan di industri musik Indonesia? Mungkin sering-sering main sih, harus sering main. Harus sering main. Harus sering manggung. Iya. Kalau dari Mas Boy, ada strategi khusus mungkin agar Sonic Flow ini terus menggema di seluruh Indonesia? Yang pertama nggak gampang putus asa ya. Terus coba terus, kalau misalnya ada halangan apa segala macam, terus lagi berkarya terus sih intinya. Karena kalau emang kita mumpuni dan bagus, pasti akan terus jalan kok. Pasti ada yang mendengar harusnya. Amin. Kalau kita terus continue gitu terus Konsisten jalan. ya. Konsisten. Amin. Mas Boy, harapannya untuk lagu ini Rayu Membiru apa?
bisa didengerin sama semua orang, segala golongan lah, Ya, semua ya. orang yang bisa mendengarkan dan nikmatin dan suka sama lagu ini, itu aja sih. Kalau untuk band Sonic Flow sendiri, Tadi bisa terus konsisten. terus konsisten aja ya? Oke, nah harapan juga mungkin dari Mas Dava untuk lagu ini dan juga band ini ke depan, mimpinya tuh seperti apa? Yang pasti kalau dari lagu semoga mungkin teman-teman yang relate gitu ya dengan lagu ini karena emang lagu tentang iya itu pendekatan dengan Tuhan kan dari Mas Boy tadi. Karena kita juga kayak sering gitu kan sibuk dengan urusan dunia tapi kita tuh nggak sadar Sedap ya? kalau ada Tuhan nih yang selalu nolong kita secara tidak langsung mungkin ya. Betul, betul. Gitu sih. Keren, keren. Sedap nggak sih? Jangan mikirin duniawi aja, gitu. Duniawi aja. Yang penting kan waktunya pas. Itu, iya. Yang penting waktunya pas. Setuju. Harapannya yang lain juga mungkin Sonic Flow bisa jadi ini ya bermanfaat untuk orang lain gitu. Bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Penting Amin. itu. Untuk negara kita ya, Pak ya. Negara tercinta. Apa? Gimana maksudnya? Oh, iya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Udah, itu aja. Udah penasaran kan pastinya kan? Seperti apa lagu Rayu Membiru? Kita persilakan Sonic Flow untuk bersiap-siap. Oke. Wah, ini dia nih. Untuk pertama kalinya loh di televisi ini Sonic Flow.